Ada satu kalimat yang sering kita dengar, yang diam-diam banyak wanita percaya bahwa pria takut dengan wanita mandiri. Wanita yang berpenghasilan sendiri, wanita yang tidak bergantung, wanita yang bisa hidup tanpa diselamatkan. Lalu muncul narasi lain, makanya jangan terlalu mandiri, nanti membuat pria minder. Tetapi apakah itu benar? Atau jangan-jangan selama ini kita salah memahami ketakutan pria? Hari ini kita akan membahas satu hal penting. Pria tidak takut pada wanita mandiri. Yang mereka takuti jauh lebih dalam dari itu. Dan untuk memahami ini bukan untuk mengecilkan diri, tapi justru untuk menjadi wanita yang utuh, tenang, dan benar-benar nyaman dengan dirinya. Sebelum kita membahas ketakutan pria, kita perlu berhenti sejenak untuk mendefinisikan satu kata yang sering disalahpahami. Wanita mandiri. Karena kata mandiri sering terdengar seperti wanita yang tidak butuh siapapun, yang selalu kuat, yang tidak boleh rapuh, yang harus bisa segalanya sendiri. Padahal itu bukan definisi wanita mandiri yang sehat. Wanita mandiri bukanlah wanita yang menolak bantuan, menutup diri secara emosional, selalu berkata, "Aku bisa sendiri," dengan nada bertahan, atau merasa lemah ketika membutuhkan orang lain. Wanita mandiri sesungguhnya adalah wanita yang mengenal dirinya, bertanggung jawab atas hidupnya, dan tidak menyerahkan arah hidupnya kepada siapapun. Mandiri bukan tentang membutuhkan, tetapi tentang tidak bergantung secara buta. Ada perbedaan besar antara aku tidak butuh siapapun dan aku bisa berdiri sendiri dan aku memilih dengan siapa aku berjalan. Yang pertama lahir dari pertahanan, dan yang kedua lahir dari kesadaran. Wanita mandiri yang sehat bisa mengurus hidupnya sendiri, memiliki arah dan nilai, tidak mencari pasangan untuk diselamatkan, tidak juga menjadikan pasangan sebagai pelarian. Ia tidak bersama seseorang karena takut sendiri, tetapi karena ingin berbagi hidup. Dan justru di titik ini, banyak kesalahpahaman mulai muncul. Karena ketika wanita menjadi mandiri, seringkali yang terlihat di luar hanyalah kemandirian finansial, kekuatan mental, dan kemampuan bertahan. Padahal yang tidak selalu terlihat adalah apakah kemandirian itu lahir dari keutuhan atau dari luka yang belum sembuh. Dan inilah yang akan kita bahas lebih dalam, karena masalahnya bukan pada kemandirian wanita, melainkan pada bagaimana kemandirian itu dibangun. Setelah kita memahami apa itu wanita mandiri yang sehat, sekarang kita bisa masuk ke pertanyaan yang lebih jujur. Apa yang sebenarnya ditakuti pria? Karena faktanya, banyak pria dewasa tidak merasa terancam oleh wanita yang punya arah hidup, punya penghasilan sendiri, dan tahu apa yang ia inginkan. Justru sebaliknya, hal itu seringkali menjadi hal yang mereka hormati. Ketakutan pria bukan muncul dari kemandirian itu sendiri, melainkan dari sinyal emosional yang menyertainya. Ketika kemandirian terasa seperti penolakan, pada dasarnya pria ingin merasa dibutuhkan, bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk ikut berkontribusi. Ketika seorang wanita terus-menerus mengatakan, "Aku bisa sendiri, kamu tidak perlu bantu aku sudah terbiasa," tanpa disadari, dari kata-kata ini yang tersampaikan bukan pesan kekuatan, melainkan jarak. Bukan karena pria ingin merasa lebih unggul, tetapi karena ia tidak menemukan ruang untuk hadir di kehidupanmu. Banyak pria tidak takut pada wanita yang mandiri. Mereka hanya takut jika tidak punya tempat di hidup wanita itu. Hubungan pada dasarnya bukan tentang siapa paling kuat, tetapi tentang saling memberi peran. Kemandirian yang tidak disertai keterbukaan emosi. Ada wanita yang sangat mampu mengurus hidupnya, namun sangat sulit membuka perasaannya. Ia bisa mengatur segalanya, kecuali membiarkan orang lain masuk ke ruang batinnya. Bukan karena ia dingin, tetapi karena ia sudah terlalu sering belajar bertahan sendiri. Dan di titik ini, pria mulai merasa bingung, bukan karena wanita ini terlalu kuat, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana harus menjangkaunya.
Dan koneksi emosional tidak tumbuh dari kekaguman saja. Ia tumbuh dari rasa aman untuk saling hadir dan bisa mendekat. Pria tidak takut pada wanita yang kuat, mereka hanya takut pada hubungan di mana mereka tidak pernah benar-benar diizinkan untuk mendekat. Saat kemandirian berasal dari luka yang belum selesai. Ini bagian yang paling sensitif dan seringkali tidak disadari oleh wanita itu sendiri. Ada kemandirian yang lahir dari kesadaran dan ada kemandirian yang lahir dari pengalaman pahit, seperti pernah ditinggalkan, pernah dikecewakan, pernah berharap lalu jatuh terlalu dalam. Lalu muncul keyakinan, lebih aman kalau aku tidak bergantung pada siapapun. Bukan karena kamu ingin kuat, tetapi karena kamu takut terluka lagi. Dan pria bisa merasakan energi ini, bukan lewat kata-kata, tetapi melalui jarak emosional yang tidak terlihat. Dan banyak pria mundur bukan karena tidak tertarik, melainkan karena mereka merasa sedang memasuki ruang yang penuh luka yang belum siap dibagi. Ada satu narasi lama yang masih sering beredar dan tanpa sadar membentuk cara kita melihat relasi pria dan wanita. Narasi yang mengatakan pria takut kalah dari wanita. Pria minder kalau wanitanya terlalu mandiri. Padahal kalau kita lebih jujur dan lebih dalam, yang terjadi sering kali bukan soal kalah atau tersaingi. Yang lebih sering muncul adalah rasa tidak dibutuhkan. Banyak pria tidak masuk ke dalam hubungan dengan keinginan untuk lebih unggul. Mereka masuk dengan keinginan sederhana, yaitu untuk mempunyai peran, mempunyai arti, dan bisa memberi sesuatu yang bermakna untuk dirimu. Bukan hanya soal materi, bukan hanya soal status, tapi soal kehadiran. Ketika seorang wanita sepenuhnya mampu mengurus hidupnya, itu tidak menakutkan bagi pria yang matang. Yang membuat jarak mulai terasa adalah ketika tidak ada ruang bagi pria untuk ikut hadir dalam kehidupan emosional wanita tersebut. Bukan karena pria ingin merasa lebih hebat, tetapi karena relasi yang sehat selalu membutuhkan rasa saling dibutuhkan dalam bentuk yang dewasa. Banyak pria mundur bukan karena wanita itu terlalu kuat, melainkan karena mereka merasa tidak pernah benar-benar dibutuhkan dalam hidupnya. Bukan diminta untuk menyelamatkan, tetapi hanya ingin diizinkan untuk berkontribusi. Hubungan tidak tumbuh dari siapa yang paling mampu berdiri sendiri, melainkan dari dua orang yang sama-sama utuh dan memilih untuk saling terlibat. Di titik ini, kemandirian wanita bukanlah masalah. Masalahnya muncul ketika kemandirian tidak diiringi dengan keterbukaan untuk berbagi ruang. Dan ini membawa kita pada pemahaman penting. Pria yang matang tidak mencari wanita yang lemah. Mereka mencari hubungan di mana kehadiran mereka mempunyai makna. Bagaimana menjadi wanita mandiri yang tidak menakutkan? Menjadi wanita mandiri bukan berarti kamu harus berubah menjadi lemah. Dan juga bukan berarti kamu harus mengecilkan diri agar terlihat lebih bisa diterima. Yang perlu disadari adalah kemandirian tidak pernah dimaksudkan untuk menutup hati. Wanita mandiri yang sehat bukanlah wanita yang selalu memikul segalanya sendiri, melainkan wanita yang tahu kapan ia bisa berdiri dan kapan ia boleh bersandar. Mungkin selama ini, tanpa sadar kamu terbiasa melakukan semuanya sendiri. Bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena hidup mengajarkan bahwa tidak selalu akan ada orang yang bisa diandalkan. Lalu kemandirian menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu perlahan berubah menjadi identitas. Di titik inilah refleksi kecil menjadi penting. Bukan untuk menyalahkan diri, melainkan untuk bertanya dengan jujur. Apakah aku mandiri karena sadar dan tenang atau karena sudah terlalu lama bertahan sendiri? Menjadi wanita mandiri yang tidak menakutkan dimulai dari hal-hal yang sederhana tetapi dalam. Mengizinkan diri meminta bantuan. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena kamu mempercayai orang lain. Membiarkan seorang hadir bukan berarti kehilangan kendali atas hidupmu, tetapi memberi ruang bagi koneksi untuk tumbuh.
mengungkapkan perasaan tanpa merasa bersalah atau merasa lemah. Karena perasaan bukanlah beban dan keterbukaan bukan tanda ketergantungan. Dan mungkin yang paling sulit bagi banyak wanita adalah untuk berhenti membuktikan bahwa kamu tidak butuh siapapun. Bukan karena kamu tiba-tiba membutuhkan semua orang, tetapi karena kamu tidak lagi hidup dari mode bertahan. Wanita yang benar-benar kuat tidak perlu terus menunjukkan betapa kuat dan tenangnya dia, karena dia tahu bahwa dirinya utuh, dan dari ketenangan itulah orang lain merasa aman untuk mendekat. Jadi jika kita mencoba menarik benang merah dari semuanya, pria tidak takut pada wanita mandiri. Mereka juga tidak sedang berlomba dengan kekuatanmu. Yang sering kali membuat mereka menjauh adalah ketika kemandirian berubah menjadi jarak, ketika kekuatan tidak lagi memberi ruang, dan ketika hati terlalu lama belajar bertahan sendiri. Wanita mandiri bukanlah wanita yang tidak membutuhkan siapapun, tetapi wanita yang tidak kehilangan dirinya mesti memilih untuk berjalan bersama orang lain. Dan disitulah letak keindahannya, karena hubungan yang dewasa tidak dibangun dari ketergantungan, juga bukan dari penolakan, melainkan dari dua pribadi yang utuh dan saling mengizinkan untuk hadir. Dan kamu tidak perlu mengecilkan cahaya kamu untuk dicintai. Yang perlu kamu lakukan hanyalah melembutkan tempat di mana orang lain untuk bisa hadir. Dan wanita yang paling menarik bukan yang tidak butuh siapapun, tetapi yang tahu siapa dirinya dan berani membuka ruang untuk dicintai.